Berarti di antara bentuk khairon, kebaikan yang akan Allah berikan kepada hambanya ketika orang tersebut paham agamanya atau ngerti fikih. Nah, untuk bisa dan memahami fikih itu harus ngaji, harus membaca, harus mendengar, dan harus mengkaji, mengikuti kajian-kajian fikih. Berarti orang yang datang mengikuti kajian itu adalah orang yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan. Kemudian kebaikan tersebut ditafsiri oleh Rasulullah melalui hadis-hadis yang lainnya. Bentuknya banyak sekali dan luar biasa banyaknya. Di antaranya adalah yang mendapatkan keberkahan, mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu semuanya dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semoga hadirin sekalian yang hadir pada majelis yang mulia ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dicurahkan segala rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijadikan sebagai hamba-hambanya yang istiqomah di jalannya, mengamalkan agama ini sampai pada nafas terakhir kita berjumpa kepada Allah dalam keadaan muslimun, kita paham tentang Islam kita ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah kepada kami tentang agamamu ini dan ajarkanlah kepada kami tentang tafsir dan makna-makna dari ayat-ayatmu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, ini perjumpaan yang ketiga kita mengkaji kitab Fathul Qorib Fikih Syafi'i. Ya, mengkaji kitab Fathul Qorib Fikih Syafi'i. Semoga kita istiqomah setiap Ahad malam Senin kita menyelesaikan tema-tema atau bab-bab yang ada pada kitab fikih ini. Semoga termasuk menjadi yang akan kita jadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan ketiga ini kita sampai kepada, bagi yang santri punya kitab silahkan dibuka halaman yang ke-11 ya. Faslun fi bayani ma yathuru bid-dibaghi minal juludi. Ini masih dalam bab toharoh, bersuci. Hal-hal yang berkaitan diantaranya adalah cara mensucikan kulit hewan. Khususnya kemarin kita baru saja menyelesaikan kegiatan Idul Kurban. Kita menyembelih 11 sapi dan 20 kambing. Kulitnya waktu itu kita ya, karena nggak ada yang bisa mengelola di sini. Bagaimana cara mensucikannya sehingga kulit-kulit tersebut kemudian bisa dimanfaatkan. Karena ternyata setelah berhasil disucikan menjadi barang yang sangat berharga, nilai, dan ternyata mahal gitu kan. Tapi ketika masih dalam keadaan bercampur dengan darah gaji itu kan susah menyelesaikannya dan kita tidak bisa menyelesaikan. Nah, pasal ini membahas tentang sesuatu yang bisa dipakai untuk mensucikan kulit-kulit tersebut. Dan kulit-kulit apa yang bisa disucikan? Apakah semua kulit bisa disucikan? Termasuk seandainya kulit anjing gitu. Ataupun seandainya kulit babi contohnya, atau hanya kulit kebo, sapi dan kambing saja begitu ya. Dan bagaimana cara mensucikannya? Nah, pasal ini membahas tentang apa-apa yang bisa menjadi suci bidibaghi. Dibag ini bahasa Indonesianya disamak. Disamak ini dikerok
dengan alat yang, nah ini Pak Sulaiman yang lebih paham ya. Dikerok baik dengan pisau, dengan pedang, dengan celurit, atau dengan tatah, ya kan? Pokoknya benda-benda yang keras atau dengan batu, dengan kayu dikerok, kerek, 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 untuk menghilangkan sisa-sisa darah dan gajih-gajih yang busuk yang nempel di kulit tersebut. Kalau ditinggal beberapa hari aja deh, itu udah bau luar biasa itu kan. Seperti itu. Itu makna dibal. Bahasa Indonesianya disamak. Ya. Juludul maitati kulluha tatuhuru bid-dibaghi zahiran wa batinan. Semua kulit hewan yang sudah mati atau kita sebut dengan bangkai, juludul maitati, itu bisa menjadi suci dengan cara disamak zahir dan batinnya, luar dan dalamnya. Luar yang ada bulunya tadi, dalam yang nempel-nempel darah-darah dan daging-daging yang sudah bau tadi. Dengan cara ditibal, maka kulit tersebut menjadi suci. Setelah suci, boleh dimanfaatkan. Yastawi fi dzalika mitatu ma yu'kalu lahmuhu wa ghairuhu, baik bangkai dari baik kulit dari bangkai yang dagingnya bisa dimakan atau dagingnya nggak bisa dimakan. Artinya seluruh hewan yang memiliki kulit yang kulitnya bisa dimanfaatkan, kulit tersebut bisa menjadi suci dan kemudian kita pakai dengan cara disamak tadi, kecuali dua hewan, illa jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulitnya anjing dan babi. Fa innahu la yathuru abadan, dia tidak bisa suci selamanya. Ini madhabnya Syafi'i, madhabnya Imam Syafi'i, ya. Kecuali mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang darurat, nah itu lain lagi, karena ad-daruratu tubihul mahdhurat. Tapi secara hukum asli semua kulit hewan ya bisa disucikan dengan cara disamak, baik hewan tersebut yang dagingnya bisa dimakan atau dagingnya nggak boleh dimakan, kecuali dua hewan, yaitu anjing dan babi. Tidak pernah bisa suci selamanya. Kemudian ta'rifud dabghi. Apa itu dabgh? Apa itu samak tadi? Bagaimana cara mensamak tadi? Huwa takhlisul jildi minal fadolati wazzawaidi, membersihkan atau memurnikan dari khallasa yukhallisu takhlison, takhlisul jildi, membersihkan, memurnikan, mengosongkan, membebaskan kulit tersebut dari fadolat, sesuatu yang nempel-nempel di kulit tersebut, wazzawaidi, dan sesuatu yang dari zaidatun zawaid, yang nambah, yang nempel-nempel juga, seperti kadami, seperti darah, wa nahwihi dan sebagainya, bi ayyi syai'in, dengan segala alat yuhaqqiqu dzalika, yang bisa mewujudkan pembersihan tersebut. Alatnya boleh macam-macam, apa saja, yang penting bukan alat yang diharamkan atau alat yang najis. Dengan alat apapun boleh, bukan alat yang najis. Contohnya alat yang najis, tai sapi yang sudah kering. Kalau udah kering kan keras itu, pakai ngerok jangan, ya. Atau tai kucing yang dikira batu ternyata tai kucing, tidak, ya. Wal jiltu ba'da dabghihi yu'tabaru kasaubil mutanajjisi yajibu ghusluhu bil ma'i. Setelah kulit tersebut disamak dengan bersih, kulit tersebut harus dicuci sebagaimana
baju yang najis, untuk menghilangkan najisnya maka dicuci dengan bersih. Jadi prosesnya Pak, setelah kita mendapatkan dan mengumpulkan kulit dari hewan-hewan korban tadi, tentunya di hari itu kita udah lelah sekali untuk bisa memprosesnya, menyamaknya. Paling setelah seminggu baru kita bisa menjamahnya lagi. Maka kita mencari peralatan untuk bisa ngerok kulit-kulit tersebut, kita bersihkan dari darah-darah yang nempel, dari hal-hal yang busuk yang nempel di kulit tersebut, dengan berbagai peralatan yang bisa membersihkan kulit tersebut. Setelah selesai dan semuanya bersih, kita cuci sebagaimana kita nyuci baju kita yang najis, bahkan kita kucek. Setelah kita cuci, kita kucek kering, maka kulit tersebut sudah menjadi suci luar dan dalamnya. Alhamdulillah. Ya, Tugu Permai ini belum ada yang punya fokus atau konsentrasi di masalah ini. Ada nggak Pak Slamet? Nggak sempat. Ya, alhamdulillah. Ini masalah. Faslun, masalah ke selanjutnya, fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Al awani jamak dari aniyatun, aniyatani, awanin. Al aniyatu, al aniyatani, al awani, wadah, bejana, boleh berupa ompreng, boleh berupa dandang, boleh berupa wajan, boleh berupa apapun yang dipakai untuk menaruh sesuatu di dalamnya, itu namanya aniyatun awani. Bab tentang bejana-bejana, mana yang haram dipakai dan mana yang boleh dipakai. Ini masuk dalam kategori pembahasan toharoh. Wa yahrumu 'ala ar-rajuli wal mar'ati isti'malu syai'in min awanidz dzahabi wal fiddati bi ayyi naw'in min anwa'il isti'mal. Haram bagi laki-laki dan perempuan menggunakan apapun dari bejana-bejana yang terbuat daripada emas dan perak, digunakan untuk penggunaan apapun. Sesuatu yang terbuat dari emas dan perak dipakai untuk bejana, jadikan gelas, jadikan mangkok, jadikan lepek, piring, cingkir. Tahu cingkir? Cangkir. Nah, kalau di Jawa cingkir itu. Ya, biar keren, wajannya dari emas Pak. Masya Allah. Sutilnya dari perak, sendoknya yang bulat emas, gagangnya perak. Masya Allah. Haram hukumnya, baik laki-laki maupun perempuan, haram hukumnya. Contohnya kal akli wa syurbi wa ghairihima, contohnya dipakai untuk makan, untuk minum, atau untuk yang lainnya. Kawuduin, dipakai untuk wudu juga haram. Wa ghuslin, dipakai untuk mandi juga haram. Apa ini? Gayung. Gayungnya dari emas. Masya Allah. Kerannya pun emas Pak, saking sugihnya. Wa izalati najasatin, dipakai untuk membuang kotoran najis juga haram. Ini serokannya, ini pelannya dari emas Pak. Ya Allah, saking banyak duitnya, ya kan? Bingung dia, nggak tahu mau pakai apa itu. Akhirnya sutilnya pun dari emas, pela-pelanya pun dari emas. Hukumnya haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu, janganlah kalian minum, fi aniyatiz dzahabi wal fiddati, pada bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan juga perak, wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan fi sihafihima, pada lempengan-lempengan berupa piring, nampan yang terbuat dari emas dan perak. Dalam hadis ini yang dilarang Rasulullah makan dan minum dari sesuatu yang dari emas dan perak, karena biasanya orang menggunakan dalam hal itu. Dalam mazhab Syafi'i, walaupun yang di dalam hadisnya yang dilarang hanya makan minum, akan tetapi penggunaan yang lain juga diharamkan. Ini namanya qiyas Pak. Nah, dalam pengambilan hukum fikih kita ada sumber namanya qiyas.
Ada dalil Quran, ada dalil hadis atau sunnah Nabi, ada dalil ijma', ada dalil qiyas. Kita punya 4 dalil yang muktabar. Ya, dari mana kamu dapat dalil bahwa sutil dari emas diharamkan? Cari hadisnya sampai puyeng nyari kalimat sutil di hadis, ya nggak dapat, Pak. Ya kan? Orang diharamkan cuma makan dan minum. Ini ada beberapa kelompok yang memahami hadis itu tekstual. Zohiril hadisnya, kalau nggak sesuai dengan zohirnya, nggak mau dia. Nah, kita termasuk kelompok yang mengambil makna qiyas. Dan kita mengimani adanya qiyas sebagai salah satu sumber hukum. Walaupun hadisnya yang dilarang makan dan minum dari sesuatu yang terbuat dari emas perak, akan tetapi penggunaan yang lain selain makan dan minum juga diharamkan. Ya. Wa khussal aklu wasyurbu, kenapa kok yang disebut di dalam hadis tersebut hanya makan dan minum? Li'annahu maghalibul isti'mali, karena makan dan minum itu penggunaan yang sering dipakai. Faghairuhuma misluhuma, maka selain makan dan minum, misluhuma, hukumnya sama dengan makan dan minum. Fil hurmati, dalam hukum haramnya. Amma idza kanat hunaka daruratun aw hajatun, tapi kalau seandainya di sana ada perkara yang darurat atau hajat ilal istimali, perlu untuk menggunakan bejana tersebut yang terbuat dari emas dan perak, fa innahu yajuzu, maka diperbolehkan kalau ada darurat. Contohnya dia luka di wajahnya, hidungnya hilang, akhirnya dia pakai hidung palsu. Kalau pakai hidung palsunya dari besi, wah berkarat itu, makin hilang nanti, merata, nggak hanya hidung yang hilang, pipinya pun hilang. Akhirnya dia pakai hidung dari emas. Nah, emas kan nggak karatan. Ada hajat atau enggak itu? Ada hajat. Nah, ada perlu atau intinya kalau ada unsur keperluan yang mendesak dan darurat boleh. Ya, tapi kalau hanya untuk gaya-gayaan, sombong-sombongan, giginya contohnya, ya kan, giginya tempeli atau dicat dengan emas biar dia kalau senyum langsung kinclong sering begitu. Nah, ini beda lagi. Ya, tidak diperbolehkan. Kenapa? Li'annad darurat tubihul mahzurat, karena perkara yang darurat itu membolehkan segala sesuatu yang tadinya dilarang. Alhamdulillah. Poin ketiga, poin pertama tadi menyucikan kulit, poin kedua tadi hukum menggunakan barang-barang yang terbuat dari emas dan perak, poin ketiga sekarang hukmu iqtina'i aniyati dzahabi wal fiddati. Ustadz, saya nggak mau menggunakan, tapi saya pengen punya gelas dari emas, pel-pelan dari emas, wajan dari emas, saya pajang, boleh nggak Ustadz? Tapi nggak saya pakai. Punya gelas tapi nggak saya pakai untuk minum, punya piring emas tapi nggak saya pakai untuk makan. Bagaimana hukumnya? Wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira yahrumu ittikhadhuhu wa iqtina'uhu min ghairi isti'malin fil asah. Dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Pendapat pertama, membolehkan kalau sekedar memiliki tanpa menggunakan. Pendapat yang paling sahih dan yang paling benar di dalam kalangan mazhab Syafi'i juga haram. Kenapa diharamkan? Li'annahu yu'addi ilal isti'malil muharrami, karena kalau kau punya piring emas, gelas emas, sendok emas, sutil emas, kau taruh di tempat yang biasa dipakai alat-alat tersebut, tadinya kau niatnya hanya untuk pajangan biar punya saja, pasti suatu ketika kamu dibisiki setan, pakai itu biar kau lebih keren, masakannya lebih lezat, bergizi dan imunisasi. Astagfirullahaladzim. Dan sesuatu yang bisa memancing kita melakukan yang haram, hukumnya haram. Maka jangan coba-coba mendekati sesuatu yang bisa menjerumuskan kita kepada yang haram, tidak boleh.
Makanya yang pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i, hukumnya juga haram kalau hanya sekedar memiliki tanpa memakai. Kenapa? Takut terpancing akan memakainya. Begitu. Ya. Kemudian wa wasilatul muharrami muharramatun misluhu. Nah, ini kaidah ini. Wasilatul muharrami muharramatun misluhu. Wasilah atau alat yang bisa membawa kamu melaksanakan hal-hal yang haram, hukumnya juga haram. Seperti perkara tersebut. Lanjutnya hukum isti'malil ina'il matliyi bidzahabi awil fiddah. Hukum memakai sesuatu yang dicat. Al-matli itu dari tola yatli, matliyun yang dicat. Bidzahabi wal fiddati, dengan emas atau dengan perak. Itu kan emas dan perak kalau dicairin kan bisa dipakai untuk ngecat. Bagaimana hukum kamu punya sendok, bukan sendok emas, tapi sendok itu kamu cat dengan emas beneran, bukan warna emas, atau kamu cat dengan perak, sepuh, oke. Ya, sepuh kata istilah Pak Slamet ya. Hukumnya wa yahrumu aidan isti'malu waqtina'ul ina'il matliyi bidzahabin aw fiddatin. Haram hukumnya menggunakan atau memiliki benda atau barang yang dicat dengan emas dan perak, insala minat tilai waznun lahu qimatun. Kalau cat tersebut seandainya cair, kemudian punya nilai kalau diuangkan, ini haram. Tapi kalau nggak punya nilai sama sekali, nah ini yang tahu ini ahli emas gitu loh. Apakah cat yang nempel di benda saya ini kalau dicairin punya harga atau enggak gitu, punya nilai atau enggak? Kalau punya nilai kemudian benda tersebut dicat dengan emas atau perak tersebut, catnya ini kalau dicairin punya nilai dan punya harga, maka haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Wa illa fala yahrumu, kalau tidak ada nilainya maka tidak diharamkan. Contohnya sedikit sekali dan nggak punya nilai, nggak punya harga lagi, cuma untuk tambahan saja, kemudian dicampur dengan yang lain, dipakai untuk ngecat sesuatu yang kita inginkan, dan ketika dicairkan cat tersebut tidak ada nilainya, maka tidak diharamkan. Ini tentang barang yang dicat dengan emas dan perak. Ya. Kemudian ma yajuzu isti'maluhu minal awani, barang apa atau bejana apa yang boleh kita pakai, wa yajuzu isti'malu waqtina'u ina'in ghairi dzahabi wal fiddati minal awanin nafisati ka ina'il yaquti wal masi wa ghairihima. Kalau selain dari emas dan perak silahkan. Contohnya dari yakut. Ya. Contohnya dari batu mulia contohnya. Kenapa? Nah, kalau niatnya ya, ini kan dengan catatan emas dan perak di masanya itu paling berharga dan tidak ada yang menandingi. Kalau seandainya platina itu, kata Pak Slamet, lebih tinggi nilainya dari emas dan perak, kita kiaskan dengan emas dan perak. Ya, kita kiaskan dengan emas dan perak. Ini kalau kita mau ngambil kias. Kalau kita mau ngambil zahirnya selain emas dan perak, berarti dipersilahkan. Ya, mungkin ya ada sesuatu di dunia ini yang nilainya lebih tinggi daripada emas dan perak, tapi kemudian nggak diharamkan. Contohnya minyak bumi contohnya, ya kan? Ya kan? Nah, maka dalam hal ini saya lebih condong kepada sesuatu selain emas dan perak boleh. Termasuk platina tadi yang seandainya nilainya lebih tinggi daripada emas dan perak. Contohnya batu mulia, contohnya hasil-hasil temuan yang ada di lautan yang permata-permata indah, berlian intan, selain emas dan perak diperbolehkan. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam.
Hukmul ina'il mudabbab, hukum wadah yang mudabbab. Mudabbab itu ditambal, yang ditambal dari dobbatun, yang ditambal. Tahu ditambal ya? Jadi contohnya, saya punya pintu bolong kena peluru gitu kan, saya tambal dengan emas atau saya tambal dengan perak, ya kan? Bagaimana hukumnya? Atau saya punya wajan, ya kan? Panci yang biasa bocor itu kan, ditambal dengan emas atau ditambal dengan perak. Ya, maka di sini wa yahrumu isti'malu wa ittikhadul ina'il mudabbabi bi dabbatin min fiddatin kabiratin idza kanat lizinati. Hukumnya menjadi haram ketika kita menambalnya dengan perak yang besar, yang kelihatan dan yang nyolok, yang tujuannya untuk pamer dan hiasan. Ini nggak boleh. Ya, ini dengan perak dulu. Kalau wajan kamu bolong, kamu tambal dengan perak, bolongnya segini nih, kamu tambal dengan perak, peraknya kan kelihatan banget itu kan. Kemudian kamu pasti punya niat untuk pamer dan untuk apa? Berhias. Hias itu kan pamer pada orang, maka hukumnya haram. Ya, ini yang dengan perak. Kenapa lima fiha minal khuyala? Karena di situ ada unsur kesombongan, wa kasri qulubil fuqara, dan bisa mematahkan atau memecahkan atau menghancurkan hatinya orang-orang fakir. Maksudnya di sana banyak orang yang membutuhkan dari perak Anda itu. Kok bisa-bisanya engkau pakai nambal piring, pakai nambal wajan? Ini kan menyakiti hati tetangga kita yang fakir, apalagi masaknya di depan mereka, ya kan? Fa in kanat kabiratan li ghardil islahi jaza ma'al karohati. Tapi kalau tujuannya bukan untuk pamer, bukan untuk sombong, bukan untuk hiasan, tapi tujuannya untuk memperbaiki, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Boleh tapi makruh. Wa in kanat shaghiratan, tapi kalau kecil sedikit nggak kelihatan, yang di situ nggak ada unsur sombong, nggak ada unsur pamer, nggak ada unsur berhias, itu juga hukumnya wa in kanat shaghiratan urfan lizinati, hukumnya juga kurihat, makruh. Wa in kanat lil hajati, tapi kalau ada hajat tertentu, hajat itu kalau dalam fikih tangzilu manzilatad darurah, menduduki kedudukannya yang darurat, maka diperbolehkan. Ya, hajatnya apa? Maka diperbolehkan. Dan hajat itu berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Terkadang yang tahu hanya kita masing-masing. Ya, ini tentang pakai tambalannya pakai perak. Amma dabbatudz zahabi faharamun mutlaqon. Akan tetapi kalau tambalannya pakai emas, hukumnya haram secara mutlak. Masya Allah. Li'annal khuyala, karena kesombongan fid zahabi pada emas itu asyaddu, lebih parah, nilainya juga lebih mahal. Ya. Wa min huna jaza lirrajuli, oleh karena itu lelaki boleh bercincin at-takhattum, bercincin, memakai cincin, bil fiddati, dengan perak, dunadz zahabi, tapi tidak boleh bercincin pakai emas. Nah, ya, bagi yang mau lamaran, Pak, Bu, anak-anaknya, ini anak-anak muda ini yang depan saya, nanti jangan tukar cincinnya emas. Kamu boleh ngasih ke istrimu emas, tapi jangan kamu menerima emas. Pakai emas juga di sini, jangan. Perak boleh, atau besi boleh, atau karet, ya karetnya lebih aman, ya, kayu ya. Ya, ingat ini. Sekarang kan biasanya lamaran tuh tukar cincin emas-emas, gantian saling memasangkan. Emas apapun bentuknya, baik emas yang
Ya, yang penting emas itu Pak ya, bukan perak. Ya, ada emas putih. Ya. Kalau Mas Salman nggak apa-apa. Mas Salman. Ya, begitu. Seperti itu. Alhamdulillah. Sampai di sini ada pertanyaan Pak, sangat jelas sekali. Silakan Pak Haji Selamat. Bukan. Kalau emas haram bagi laki-laki, tapi perempuan boleh. Kalau perak laki-laki boleh, perempuan juga malah lebih boleh. Ya, kalau perempuan berhias dengan emas dan perak diperbolehkan. Berhias ya, diperbolehkan. Kalau tadi yang diharamkan tadi peralatan ya, kecuali berhiasnya sombong tadi. Contohnya, ini berhias, ini cukup lah. Ali-ali itu cukup 1, 2. Ini ali-alinya penuh jarinya dengan ali-ali. Betul. Ini kayak tameng gitu Pak, mau perang itu. Penuh semua dengan gelang dari sini sampai sini. Oh Allah. Ya. Ini ya, secara fitrah boleh sewajarnya. Kalau melebihi dari yang wajar artinya ada unsur kesombongan, pamer, itu haram. Ya. Tapi kalau yang tadi haram semua itu barang-barang selain perhiasan. Ya, selain perhiasan. Itu tidak boleh. Tapi untuk hiasan kalung boleh, anting boleh, gelang, ali-ali. Ya kan? Baik gelang kaki. Iya. Ya, untuk hiasan boleh. Untuk hiasan boleh. Ya. Untuk hiasan boleh, dan ini dalam Islam tidak bertentangan dengan fitrah manusia, atau khususnya di sini laki-laki, perempuan yang mencintai perhiasan dan berhias diri. Begitu. Laki-laki nggak boleh. Apalagi kalung nggak boleh. Ya, ini kan lamaran Ustadz. Ya jangan pakai emas lah. Ya kan, pakai aja tadi perak. Betul. Atau selainnya yang berharga jangan emas lah, ya. Jangan emas. Jadi untuk laki-laki jangan kalau emas. Ya. Oke. Faslun fi siwaki, fasal membahas tentang siwak, bersiwak atau sekarang bergosok gigi pakai odol, pakai sikat. Ta'rifuhu, ta'rifnya secara bahasa siwak itu adalku. Adalku itu begini. Pijit. Wal alatu nafsuha, atau alatnya itu sendiri itu juga namanya siwak. Jadi siwak kayunya itu juga dinamai siwak. Atau siwak maknanya gosok, ini juga dinamai siwak. Bersiwak itu gini. Ya. Wa syar'an, secara syariat, isti'malu udin min arokin, memakai ud batang min arokin dari kayu arok, khusus untuk kayu siwak itu. Bukan kayu lidi, bukan. Ya. Kal fursyati, seperti fursya itu ya sikat gigi itu. Fil asnani, di gigi-gigi, wa mahaulaha, dan sekitar gigi-gigi, li adhabit tagayyuri, untuk menghilangkan perubahan warna, bau, dan rasa yang ada di mulutmu, biniyatin, dengan niat. Ini makna bersiwak secara fikih syar'i. Hukmuhu, hukumnya asiwaku mustahabun, hukumnya disunnahkan, fi kulli halin wa fi kulli zaman, di setiap keadaan dan di setiap masa, dimanapun di tempatnya disunnahkan. Kenapa? Limuwadzabatihi, karena Nabi SAW rajin menggunakan siwak. Wala yukrahu illa ba'da zawal, tidak dimakruhkan kecuali setelah zawal. Zawal itu lingsirnya matahari yang ada di atas kita ini. Matahari yang atas, pas di atas, kemudian lingsir miring, itu zawal. Hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa. Kalau orang yang nggak berpuasa boleh, ya, baik puasanya puasa fardu maupun puasa sunnah.
Kemudian setelah sudah terbenam matahari, ghurubus syamsi, hukum makruhnya hilang lagi. Jadi untuk bersiwak kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun hukumnya sunnah. Dimakruhkan hanya bagi orang yang berpuasa setelah zawalus syams, lingsire matahari. Kalau udah terbenam kembali normal lagi. Ini dalam mazhab Syafi'i, Pak. Ya kan? Seperti itu. Karena dalam sebuah hadis, bau mulutmu yang bau tadi gara-gara kamu puasa. Biasa kalau kita nggak makan, nggak minum beberapa jam itu kan keluar bau mulut begitu kan. Yang disebabkan oleh puasa itu lebih wangi di sisi Allah dibanding bau minyak kesturi. Dan itu diantara alasannya begitu. Ya, lanjut al-mawadhi'ul lati yakunu fiha siwaku asyaddu istihbaban. Keadaan-keadaan di mana bersiwak atau bergosok gigi itu lebih disunahkan. Di sini ada sampai 8 keadaan. Yang pertama, ya, inda taghayyuril fami, ketika mulut kamu sudah berubah. Maksudnya sudah berubah warnanya, baunya dan rasanya. Warnanya yang tadinya putih udah kuning atau udah hitam kan? Kemudian baunya yang tadinya fresh, segar, ketika napas di depan orang, wah. Kemudian rasanya, jika rasanya ini kelihatan dari ilernya yang kamu keluar itu, wah ini udah kacau ini. Biasanya mulut itu berubah seperti tersebut karena diem yang sangat panjang, karena nggak makan nggak minum yang sangat panjang, itu berubah gitu. Yang kedua, ingda tarkil akli muddatan tawilatan, ketika nggak makan dalam tempo waktu yang sangat panjang itu juga mulut berubah. Yang ketiga, ingda akli kulli dirihin karihatin, ketika kita makan segala sesuatu yang memiliki bau nggak enak, nggak sedap. Contohnya min saumin wa basolin, makan bawang merah, makan bawang putih. Kalau orang Indonesia alhamdulillah ya jarang makan itu. Tapi orang Arab itu Pak, makan bawang merah, bawang putih itu kayak makan tempe. Setiap makan daging apapun itu yang disediakan bawang merah, bawang putih begini panjang-panjang. Kayak kita makan kerai gitu. Nah, ketika makan sesuatu ini berarti nggak hanya bawang merah, bawang putih. Kita contohnya di sini makan jengkol, contohnya kan. Pete. Ya kan? Kalau baunya lebih parah ya lebih harus kita siwaki segera itu. Engdal istiqadhi minan naum, ketika kita bangun tidur, ya kan? Karena panjang sekali itu kita tidur. Engdal qiyami ila sholati fardun aw naflan, ketika kita mau sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, disunahkan sekali untuk bersiwak terlebih dahulu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin, sabda Rasulullah SAW. Kalau seandainya saya nggak mau memberatkan umatku, maka saya akan suruh bersiwak setiap kali mau sholat. Masya Allah. Inda qiraatil Qur'ani wal hadisi wal ilmi, ketika mau ngaji, baca Quran, baca hadis, belajar ilmu, bersiwak dulu karena kamu akan menghadapi sesuatu yang mulia di sisi Allah. Menghadap Allah harus bersih. Inda dukhulil baiti wal khuruji minhu, keluar dan masuk rumah juga disunahkan bersiwak. Wasafari, ketika mau bepergian. Wa huduril ijtima'ati, ketika mau menghadiri rapat-rapat, kumpul-kumpul bersama dengan orang, disunahkan sangat untuk bersiwak dan bergosok gigi biar orang-orang saat ngobrol dengan kamu nyaman sama kamu. Indasfiraril asnan, ketika gigi sudah menguning dan sudah menghitam, khususnya orang-orang yang suka minum kopi. Itu kalau nggak kumur-kumur setelah minum kopi nempel terus itu, bahaya itu. Ya, atau apapun lah itu ya, seperti itu. Sunanuhu, sunnah dalam siwak, an yanuya bihi sunnah. Jadi saat bersiwak gosok gigi niat mengikuti sunnah Rasul biar dapat pahala. Bersiwak itu sendiri sunnah Nabi, ketika kita tambah niat pahalanya bertambah. Masya Allah. Yang kedua, an yastaka biyamini, pakai tangan kanan, Pak. Yang kidal gimana? Usahakan pakai tangan kanan.
An yabda bil janibil aimani min famihi, memulai dari sisi kanan, sebelah kanan dulu digosok-gosok, kemudian digerakkan ke kiri, kanan kiri, atas ujung sampai ke langit-langit atas. Ya, apa faedahnya? Wasiwaku lahu fadailu katsiratun, faedahnya sangat banyak sekali, diantaranya annahu mardhatun lirabbi, diridhoi oleh Allah. Allah suka yang bersih. Allah meridhoi orang-orang yang bersiwak. Cukup ridho Allah dengan bersiwak, itu sudah cukup, udahlah. Gampang sekali mencari ridho Allah. Yang kedua, mataharatun lil fami, mensucikan mulut kita. Mutayyibun li raihatil fami, membuat wangi bau mulut kita. Muqawwin lil basar, ternyata juga menguatkan penglihatan kita. Ya, kalau kita bersiwak kan pede ya Pak ngomong. Kalau pede kita betentengan matanya kan, gitu. Kalau bau mulutnya bau kan nggak mau ngomong, nggak pede gitu kan. Gini aja gitu. Mudha'ifun lil ajri, bisa melipat gandakan pahala, masya Allah. Mudzakirun li syahadati indal mauti, mengingatkan kematian. Karena Rasulullah SAW menjelang matinya pun bersiwak dan tidak meninggalkan siwak. Masya Allah. Wa kafa biha faidah, dan cukuplah hal tersebut menjadi faidah. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat pada perjumpaan kita hari ini. Sebelum kita tutup, masih ada waktu adzan salat isya kita 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Lagi? Tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Hal-hal yang kadang-kadang ringan, yang nggak penting, ya itu, tapi suatu ketika itu penting, ya kan? Agar kita bisa dengan tahu yang halal dan tahu yang haram, yang boleh dan yang nggak boleh, kita lebih terarah lagi kehidupan kita. Jazakumullahu kulla khair. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wal afu minkum, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.